Salam kerahiman. Hari ini kita bicara tentang kerendahan hati, diambil dari 1057. Tuhan berkenan turun. Suster Faustina sharing. Hatiku mengalami ekstase yang tanpa henti. Meskipun secara lahiriah tidak ada suatu pun yang mengganggu hubunganku dengan sesama atau kesibukanku dalam berbagai urusan. Luar biasa ya. Biasanya kalau kita dengar sharing orang yang mengalami ekstase, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami persatuan dengan Tuhan. Kita juga nanti bisa dengar cerita di mana Pastor Sopotsko melihat Suster Faustina dalam keadaan ekstase, dia mengambang. Seperti juga kita pernah tahu tentang Yohanes dari salib ya, di mana pada waktu mengalami ekstase dia sepertinya sudah tidak nempel di ranjangnya ya, dia sudah membumbung ke atas. Tapi di sini hari ini Suster Faustina cerita bahwa dia mengalami ekstase tanpa henti, padahal tidak mengganggu hubunganku dengan sesama dan kesibukanku dalam berbagai urusan. Kalau kita dengar dari buku diary Suster Faustina juga, nasihat dari Bunda Maria juga bahwa kamu bisa terus berdoa dalam roh, berdoa tanpa henti dalam roh. Jadi dalam melakukan kegiatan apapun, tugas kita sehari-hari, kita bisa tetap dalam status berdoa, berdoa dalam roh. Tapi yang dialami oleh Suster Faustina luar biasa. Dia mengalami ekstase tanpa henti. Tidak ada suatu pun yang dapat menghentikan ekstaseku. Jadi memang dia mengalami hal tersebut terus-menerus. Dan tidak ada yang tahu bahwa aku sedang mengalami ekstase. Aku minta pada Allah supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Jadi dia justru minta kepada Tuhan supaya orang lain nggak tahu bahwa dia sedang mengalami ekstase tersebut. Beda dengan mungkin orang-orang tertentu ya. Saya pernah dengar seorang ibu bilang, saya lagi doa, nggak boleh ribut, ganggu konsentrasi saya dalam berdoa. Ya mungkin betul juga karena dia dalam posisi berdoa, dia mau hening, tapi sekitarnya ribut. Tapi kalau kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina, yang penting hubungan Suster Faustina dengan Tuhan. Jangan hubungan kita dengan Tuhan terpengaruh dengan sekeliling. Kalau suasana hening, kalau suasana nyaman, kalau suasana enak, saya baru bisa berdoa. Kalau suasananya hiruk pikuk, ribut, banyak suara, saya nggak bisa berdoa. Nah itu menjadi masukan buat kita semua bahwa kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, jangan sampai dipengaruhi oleh sekitar. Suster Faustina minta jangan sampai ada yang tahu. Karena dia nggak mau pamer. Dia nggak mau sampai orang tahu betapa relasinya dengan Tuhan itu begitu dekat. Yang tadi saya bilang ya, beda dengan orang lain yang marah-marah kalau di situasi sekeliling itu ribut. Atau juga kalau kita di gereja, dengar suara anak-anak ya, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis. Sementara ada orang yang merasa risih. Aduh, kenapa ini bawa anak-anak ke gereja sampai saya nggak bisa berdoa. Tapi ada seorang pastor justru bersukacita, berbahagia kalau ada orang tua yang membawa anak-anaknya pergi ke gereja. Ikut perayaan Ekaristi. Artinya dia dari kecil sudah terbiasa, sudah terdidik, ada di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang tanpa kita ketahui dalam setiap Ekaristi itu ada rahmat-rahmat yang dicurahkan. Yang mungkin kita nggak tahu. Kalau yang marah-marah, yang kecewa, yang nggak bisa berdoa, itu dia masih fokusnya buat diri dia sendiri. Buat saya merasa terganggu. Tuhan, saya merasa terganggu. Ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau memposisikan diri di mana. Ada juga yang nggak boleh ribut. Karena mau kelihatan dia sedang berdoa, mau kelihatan bahwa dia suci atau sok suci, nggak mau diganggu.
Ya, banyak hal-hal lain ya. Tapi kita hari ini belajar dari Suster Faustina, justru apa yang dia alami, dia nggak mau difasilitasi atau mungkin dimengerti, dimaklumi oleh orang sekitar. Bahkan dia bilang, jangan ada yang tahu Tuhan kalau saya sedang mengalami ekstase. Dengan rahmat ini, rahmat ekstase tersebut, masuk juga ke dalam jiwaku seluruh lautan cahaya yang membuat aku mampu memahami Allah dan diriku sendiri. Jadi kita perlu hening, perlu bermeditasi, perlu bersatu dengan Tuhan. Karena seperti tadi Suster Faustina katakan, pada waktu dia mengalami ekstase, dia juga mengalami masuk ke dalam jiwanya lautan cahaya yang bisa memberikan pencerahan, menerangi dia apa kehendak Tuhan, siapa Tuhan, dan dia tahu akan diri dia sendiri. Kekaguman menyelimuti aku dan mengantar aku masuk dalam ekstase baru. Jadi dia mengalami ekstase tanpa henti, tapi dengan sinar-sinar cahaya yang masuk ke dalam jiwanya, dia mengetahui semakin memahami Allah dan juga dirinya sendiri, dan terjadilah ekstase yang baru. Bahwa Allah telah berkenan turun padaku yang sedemikian kecil ini. Ada satu kesadaran bahwa Allah yang begitu agung, begitu luar biasa, mau turun kepadaku yang kecil ini. Kembali lagi dalam cerita ini, intinya adalah Yesus senang akan orang yang rendah hati. Bukan yang pamer, wah saya mengalami ekstase, saya mengalami jamahan Tuhan, bukan yang seperti itu. Justru kelebihan dia, keunikan dia, kespesialan dia tidak cerita. Dia nggak mau diketahui sama orang betapa hebatnya dia, dalam tanda kutip ya. Tapi dia mau itu hanya dia alami sendiri dengan Tuhan. Itulah bukti dari kerendahan hati yang Tuhan suka, yang Tuhan senang. Ini menjadi tantangan juga buat kita semua. Kalau kemarin-kemarin kita masih berharap dapat pujian, dapat sesuatu penghargaan atau orang tahu saya siapa, mungkin hari ini kita mulai belajar rendah hati dari Suster Faustina. Nggak perlu orang lain tahu. Yang penting Tuhan tahu, bersatu dengan Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan, semakin kenal siapa Tuhan, semakin kenal diri sendiri, dan semakin sadar bahwa saya manusia tidak berdaya. Saya manusia berdosa, saya membutuhkan kasih Tuhan. Dan yang luar biasa dia katakan, Allah telah berkenan turun kepada aku yang kecil ini. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.